berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung pre-operating expenses. Jadi pre-operating expenses itu adalah biaya awal pada saat perusahaan itu berdiri. Logikanya gini, kalau misalkan ibu punya perusahaan travel, di hari pertama travel itu berjalan, mau ada penumpang kek, mau tidak ada penumpang kek, tetap biaya operasional itu harus kita keluarkan. Ya. Atau di hari pertama ibu membuka restoran, mau ada yang makan kek atau tidak, itu biaya operasional itu tetap harus dikeluarkan. Pertanyaannya adalah sampai berapa bulan biaya operasional itu harus kita cover sampai kita mampu menutup biaya operasional tersebut dari penjualan, gitu. Nah, inilah yang disebut dengan pre-operating expense. Jadi pre-operating expense itulah biaya operasi awal. Ya, atau ada analogi, misalkan Anda mempunyai angkot. Ya, pada saat angkot itu berangkat di hari pertama, terlepas dari berapa biaya beli mobil, Anda harus mengeluarkan biaya untuk ongkos supir dan untuk bensin, terlepas mau ada penumpang atau tidak, gitu. Angkot itu harus beroperasi sampai berapa lama? Sampai dia positif. Positif itu sampai dia mampu menutupi biaya operasionalnya. Nah, untuk menghitung cash pre-operating expense, di situ kita kalkulasi. Kalau di sini mungkin kalkulasi berdasarkan bulan, ya. Jadi nanti Anda jangan tahun tapi bulan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Nah, di sini ada yang disebut dengan cash in. Cash in itu berarti duit yang masuk. Ya. Cash out, uang yang keluar. Cash in itu dapat dari mana? Dari penjualan. Kalau Anda dagang kalkulator, berarti cash in adalah jumlah kalkulator dikali dengan harga 1 unit kalkulator. Ya. Kita analogikan saja di bulan pertama tidak ada pemasukan. Ya, kenapa? Karena Anda kan baru buka misalkan, ya. Ini hanya ilustrasi saja. Kita baru ada pemasukan di bulan kedua, ketiga, keempat. Kenapa? Karena dalam 1 bulan, dari tanggal 1 katakanlah sampai tanggal 30, otomatis Anda bisa mengkalkulasi setelah akhir bulan, ya enggak? Setelah bulan hari ke-30. Nah, pertanyaannya, dapat dari manakah angka ini? Biasanya angka ini didapat dari projected sales atau proyeksi penjualan. Biasanya ada satu tabel namanya projected sales. Nah, ini tabel projected sales. Projected sales itu adalah berapa pemasukan yang diperoleh. Nah, dalam kasus ini ceritanya dia dijual 3 jenis barang: baked sweet potatoes, kemudian beverages, sama yogurt. Dalam 1 hari dia bisa menjual 60, ini 50, ini 30. Harganya masing-masing 7.000, 5.000, dan 4.000. 7.000 ini untuk 1 unit baked sweet potato fries. Nah, berapakah pemasukan per hari? Pemasukan per hari berarti kan 7.000 dikali 60. Dapatlah 420.000. Pemasukan per hari untuk beverages 5.000 dikali 50. Dapatlah 250.000. Nah, berarti ini adalah daily income, pemasukan per hari. Berarti pemasukan per hari ini tambah ini gitu kan. Nah, untuk menghitung pre-operating expenses, yang Anda perlukan adalah monthly, per bulan. Berarti Anda harus per hari segini. Berarti dalam 1 bulan dikalikan. Misalkan dalam 1 bulan 28 hari. Berarti ini dikalikan 28, dapatlah 11,73 juta sekian. Kalau Anda total-totalkan berarti dapat 22 juta. Itulah uang cash in atau uang yang masuk ke dalam perusahaan. Makanya di sini ada yang disebut dengan cash in. Uang masuk ke perusahaan. Berarti dalam kasus ini uang yang masuk ke perusahaan itu 22 juta per bulan.
Ya 22 juta per bulan. Berarti bulan ketiga juga sama 22 juta. Bulan 4 kita analogikan sama 22 juta. Nah, kemudian yang kedua, kita harus menghitung cash out, duit yang keluar. Berapakah duit yang keluar? Ingat, di dalam bisnis, uang yang keluar itu ada 3. Yang pertama, uang untuk material. Yang kedua, uang untuk labor atau tenaga kerja. Dan yang ketiga adalah untuk biaya operasional atau operational cost. Sehingga untuk menghitung cash out, Anda harus rekap. Oh, ternyata cash out itu didapat dari biaya yang Anda keluarkan untuk membeli bahan baku, material. Kemudian biaya untuk direct labor atau tenaga kerja langsung. Ya. Kemudian yang ketiga, biaya untuk operation. Nah, di sini ada overhead sama operation cost. Karena kebetulan ini seperti industri ya. Ya, Anda membuat sesuatu untuk dijual. Sebenarnya kalau jasa hanya operation cost saja. Gitu. Nah, sehingga dapat per bulan material itu 5 juta sekian. Tenaga kerja langsung 2 juta sekian. Factory overhead, kemudian operation sekian. Sehingga per bulan pengeluaran Anda adalah 16.315.000. Pertanyaannya, ini angka ini dapat dari mana? Oh, ini tidak semerta-merta datang begitu saja. Materials didapat dari total biaya yang Anda keluarkan untuk membeli bahan baku. Nah, ada tabel yang namanya tabel material. Nah, ini material. Di sini ada daily, ada monthly. Karena Anda ingin menghitung per bulan, maka Anda ambil yang monthly, berarti 5.115.000. Ini untuk tabel material. Karena di dalam tabel material ada breakdown semua, termasuk bahan baku yang kecil. Kemudian yang kedua, direct labor salary itu ada didapat dari tabel direct labor. Ya, jadi ada tabel direct labor salary. Nah, nih, jadi tenaga kerja itu ada 2, ada direct, ada indirect. Ada tenaga kerja langsung. Nah, direct labor salary dapat dari sini. Anda dapat dari mana? Dari per bulan. Tergantung kepada jumlah tenaga kerjanya. Kemudian yang ketiga, Anda dapat overhead, factory overhead cost. Didapat dari tabel overhead. Nah, biasanya ada perhitungan tabel overhead. Nah, seperti ini. Overhead cost itu water, gas, maintenance, electricity, dan perhitungan depresiasi. Ya, depresiasi itu didapat dari tabel depresiasi atau penurunan nilai suatu barang. Masih ingat? Rumus depresiasi itu adalah harga beli dikurangi nilai sisa dibagi umur sehingga dapat depresiasinya. Kemudian begitu juga terakhir adalah operation cost, biaya operation. Nah, ini ada operating expense dari tabel ini. Nah, di sini ditulis salary, berarti indirect labor atau tenaga kerja tidak langsung. Kemudian rent, utilities, telepon, promotion, depreciation juga ada, depreciation kantor, maka otomatis dia masuk ke operating expenses. Kemudian ada insurance, office supply. Nah, jadi semua ini dapat dari tabel masing-masing tadi. Nah, ditotalkan menjadi 16.315.000. Nah, kemudian sehingga dapat cash out. Nah, di bulan pertama cash out itu sudah ada. Jadi walaupun ada pembeli atau tidak ada pembeli, cash out itu harus keluar. Kalau Anda nyewa rumah kan mau ada siswa atau tidak yang datang, tetap kita harus masukkan. Sehingga di bulan pertama cash outnya sekian, kedua sekian, ketiga sekian, keempat sekian. Dari sini sebenarnya Anda bisa melakukan analisa bisnis. Kalau nanti bisnis Anda ini lebih gede daripada ini, nggak usah diterusin. Karena kan pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Pasak lebih besar daripada tiang, begitu kan? Anda nggak usah terusin. Nah, itulah yang disebutkan. Kemudian ada yang ketiga adalah menghitung net cash. Net cash didapat dari mana? Cash in dikurangi cash out. Di bulan kedua juga sama. Cash in dikurangi cash out. Ini juga sama. Cash in kurangi cash out. Duit masuk dikurangi duit keluar. Dapat segini. Kemudian terakhir dapat cumulative cash. Berapakah cumulative cash? Cumulative cash itu
Karena di tahun pertama negatif net cash, maka dia ngikutin. Lalu bagaimana dengan tahun kedua? Cumulative cash itu didapat dari net cash tahun tersebut ditambahkan cumulative cash tahun sebelumnya. Gitu. Jadi kalau misalkan di tahun kedua net cash dapat dari mana cumulative cash-nya? Net cash tahun tersebut ditambahkan dengan cumulative cash di tahun sebelumnya. Di sini kan masih negatif. Nah, di bulan kedua, di bulan ya. Di bulan kedua dapat 5,8 juta. Maka 5,8 juta itu dipakai untuk yang ini dulu ya, Kak. Berarti masih belum ketutup minus 10 juta. Kemudian di tahun ketiga, di bulan ketiga, maaf. Di bulan ketiga, minus 4 juta dapat dari mana, Pak? Net cash. Di tahun ketiga ditambah dengan cumulative cash tahun kedua. Jadi net cash tahun tersebut ditambah cumulative cash tahun sebelumnya, sehingga dapat minus 47. Lakukan seterusnya sampai entah tahun keberapa. Jadi ini tidak terbatas, ini nggak mesti 4 bulan, ini bulan. Bisa 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Sampai kapan? Sampai dia positif. Nah, ternyata berdasarkan tabel ini Anda lihat bahwa positif di bulan keempat. Otomatis Anda harus mengcover 3 bulan sebelumnya. Berarti berapakah biaya pre-operating expense-nya? Berarti biaya pre-operating expense-nya itu adalah 3 dikali cash out. Kenapa? Selama 3 bulan otomatis Anda harus siap-siap prepare untuk menutupi yang negatif ini. Artinya Anda berhasil menutup itu pada bulan ke-4. Apakah selalu di bulan ketiga? Tidak, tergantung kasus. Ya, sebenarnya gini, semakin besar cash in dan semakin kecil cash out, maka semakin cepat Anda nutupnya gitu. Ya, bagus-bagus kalau di bulan pertama Anda sudah dapat cash in gitu, bagus-bagus gitu, atau uang masuk. Nah, sehingga di dalam tabel capital, di dalam tabel investasi yang harus Anda keluarkan untuk bisnis, Anda harus memasukkan investasi ini, nilai ini. Berarti berapakah pre-operating expense-nya? Pre-operating expense-nya adalah 3 bulan dikali cash out, sehingga dapat angka tersebut. Karena di sini kan negatifnya 3 bulan. Gitu. Inilah yang disebut dengan pre-operating expenses. Nanti biasanya orang menuliskannya di tabel capital di sini. Ya, di tabel capital itu. Demikian yang disebut dengan pre-operating expenses. Terima kasih.